kita dari Kodim 1013 Muara Tewe di kesempatan sore ini hadir bersama dengan kita ada Sertu Ihsan Abdullah. Selamat sore. Selamat sore Mbak Maya. Selamat sore Sertu Ihsan. Apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Oke, luar biasa sekali Mitra Bungas. Beliau merupakan Kaptendim 1013 Muara Tewe yang hari ini nantinya akan sharing dan juga berbagi informasi kepada kita semua terkait dengan peluang karir untuk ikut serta bergabung mengabdi kepada bangsa dan juga negara menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat di tahun 2025. Tidak perlu berlama-lama Mitra Bungas, kita langsung saja tanya-tanya beliau nih. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, gimana Mas Ihsan sore hari ini meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal dan juga kegiatan untuk berbagi informasi dan juga berbagi informasi dan mungkin nanti juga tips dan juga trik ya untuk generasi muda nih yang ada di Barito Utara, khususnya yang mungkin juga mendengarkan via streaming ya di lpplbaritoutara.id, yang mungkin ada di luar kota Muara Tewe, yang ada di luar kota dari Barito Utara, yang siapa tahu nih ya dalam perjalanan juga menyimak nih ya, nanti ada tips dan juga trik bagaimana untuk bisa nih diterima sebagai TNI AD. Oke, kita ngobrol dulu nih ya terkait dengan penerimaan nih Mas Ihsan ya. Calon tamtama prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2025. Masih dibuka kesempatannya ya Mas ya? Masih Mbak. Masih ada waktu yang Masih ada cukup? waktu. Oke. Ada waktu cukup Untuk penerimaan? sampai dengan tanggal 25 Oktober Mbak. 25 Oktober ya Mas ya? Betul sekali. Oke, jadi ini sudah dibuka Mas Ihsan? Sudah dibuka Mbak. Sudah dibuka. Tanggal 11 September kemarin sudah dibuka. Oke, jadi Mitra Bungas ini sudah dibuka nih ya pendaftaran untuk bergabung menjadi prajurit TNI AD. Di posisi apa nanti juga kita akan tanyakan langsung kepada Sertu Ihsan Abdullah. Apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi nih ya, atau dipersiapkan oleh putra-putri, oleh teman-teman adik-adik kita generasi dari Barito Utara dan juga yang sedang menyimak nih LPL Batara 103.5 FM. Silakan Sertu Ihsan. Oke, baik, terima kasih Mbak Maya atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik salamat, Tingun alatai, salam sahujud, karende malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia ya Mbak. Iya, harus berbahagia. Ya, karena sebuah kebanggaan nih Mbak bisa hadir di LPPL Batara untuk menyampaikan sebuah informasi penting kepada adik-adik kita. Untuk yang pertama saya ingin menyampaikan Mbak, permohonan maaf dari Pak Dandim karena sebenarnya beliau yang hadir. Siap. Namun beliau ada kegiatan juga di Jakarta, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan juga Mbak. Sebuah tugas negara. Beliau ada paparan terkait kegiatan optimasi lahan. Bagaimana nanti untuk program pemerintah yaitu swasembada pangan dari Bapak Presiden. Itu saja Mbak, mungkin perlu perkenalan kali Mbak ya? Boleh nih ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kenal Mbak saya. Baik, silakan. Walaupun tadi sudah disampaikan sama Mbak Maya, mungkin saya perlu perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Sertu Ihsan Abdullah. Saya berdinas di Kodim 1013 Muara Tewe. Jabatan saya sebagai Kepala Penerangan Kodim 1013 Muara Tewe. Itu Mbak ya, mungkin di luar mungkin ada yang bertanya penerangan itu apa? Oh iya, ya, betul. Jadi penerangan itu Mbak bukan yang terang benderang, mungkin bukan lampu ya? Bukan lampu ya Mbak ya. Nah, jadi betul. Kalau di kedinasan atau di kepolisian sering kita kenal sebagai humas ya Mbak ya. Jadi kalau untuk di TNI sendiri itu namanya penerangan. Jadi penerangan ini ada di Angkatan Darat, Laut, Udara, itu namanya penerangan. Jadi tugasnya staf penerangan itu adalah menyampaikan informasi, baik itu eksternal maupun internal.
Jadi publikasi ya Mas ya, Iya, sifatnya. betul Oke, sekali. program dan juga kegiatan, informasi-informasi juga terkait dengan salah satunya hari ini ya. Salah satunya. Satu insan hari ini. Kita bahas. Iya, oke, luar biasa sekali ya. Tak kenal maka tak sayang, sekarang kita sudah kenal. Silakan dilanjut, Satu Insan. Jadi ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Informasi penting juga terkait pendaftaran, penerimaan Bintara dan Tamtama TNI AD yang saat ini ya Mbak ya. Untuk pendaftaran sendiri sudah dibuka, itu mulai tanggal 11 September. Itu untuk daftar online-nya sampai dengan tanggal 9 Oktober. Kemudian daftar ulang tanggal 15 September sampai dengan tanggal 11 Oktober. Itu daftar ulang dan validasi Mbak untuk mengecekkan data-datanya. Seperti itu. Jadi ya bagi yang ingin mendaftarkan dirinya silakan, bisa ke Koramil atau langsung ke Kodim juga bisa Mbak. Untuk mencari informasi lebih dalam ya, Satu Insan. Oke, untuk persyaratannya sendiri apa nih, Satu Insan? Untuk persyaratan sendiri Mbak ya, sekarang kita bahas itu persyaratan secara umum ya Mbak ya. Oh ya. Untuk yang pertama pastinya warga negara Indonesia Mbak. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menganut salah satu agama dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, umur paling rendah yaitu 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun dan sekarang berubah menjadi 24 tahun Mbak. Itu merupakan informasi penting ya Mbak ya. Betul. Sebelumnya 22 tahun, Iya. sekarang menjadi 24 tahun. 24 Jadi kita memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi yang ingin mendaftar, mungkin umurnya sudah Iya, lewat. kemarin mau daftar mungkin Iya. sudah dua lewat sekian gitu ya. Betul, Ternyata masih ada kesempatan Karena lagi. pada saat mendaftar kan banyak tuh Mbak. Iya. Kalau umurnya habis 22 terus Betul. mendaftar lagi nggak bisa. Iya. Jadi kita berikan kesempatan untuk mendaftar lagi. Selanjutnya, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan oleh kepolisian. Selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Itu secara umum Mbak ya. Betul. Nah, kemudian selanjutnya itu persyaratan tambahan. Ini persyaratan tambahan tentunya yang pertama itu harus ada surat persetujuan dari orang tua atau wali. Jadi harus ada suratnya Mbak, itu nanti dikeluarkan dari Angkatan Darat sendiri. Kemudian tidak bertato dan bertindik. Nah, Tegas dan jelas ya, Iya, tidak bertato, tidak bertindik dan ya. bertindik. Kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat. Oh. Namun di situ kita tetap harus disertai dengan surat keterangan dari ketua adat. Seandainya dia punya tato adat, Mbak. Kita kan tahu sendiri ya kan. Iya, betul sekali. Bahwasanya suku Dayak itu mempunyai ada tato adat. Iya. Namun itu ada kriterianya Mbak. Termasuk Angkatan Darat juga sudah mengetahui seperti apa bentuk tatonya, jadi kita tahu Mbak tatonya ada itu seperti apa. Jadi sudah terkurasi duluan ya, sudah dipastikan divalidasi. Harus ada suratnya juga. Oh. Seperti itu. Oke. Selanjutnya persyaratan lainnya. Kita lanjut ke persyaratan lainnya, yaitu yang pertama, pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri atau ASN Mbak. Oh. Jadi untuk prajurit jangan bicara juga berarti apalagi pecatan gitu ya. Pecatan nggak boleh Mbak. Iya. Nah, selanjutnya berijazah minimal SMA, SMK negeri atau swasta. Berlaku juga ijazah paket C Mbak. Oh. Iya. Selanjutnya belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan. Jadi dia harus tahan dulu nih Mbak, kalau mau nikah nanti dulu. Betul. Lagian masih usia 17 tahun 9 bulan sampai 22-24 kan ya, masih bisa ya. Bisa. Masih tergolong Masih, muda lah. iya betul. Nah, selanjutnya memiliki tinggi badan minimal
163 cm untuk bintara dan 158 cm untuk tamtama, dan berat badan harus seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Jadi di situ Mbak, kalau mau daftar kita harus tingginya tadi Mbak, harus untuk bintara 163, untuk yang tamtamanya 158. Perlu diketahui juga untuk yang tamtama ini ada perubahan Mbak. Semula kan untuk bintara dan tamtama itu sama 163. Iya, 163. Jadi kita untuk yang tamtamanya sekarang bisa nih 158. Masih diberi toleransi lagi nih ya Mitra Bungas ya. Kita berikan kesempatan Mbak, Kesempatan. bagi pemuda-pemudi kita yang punya potensi ya kan. Karena ya kita tahu sendiri memang Indonesia ini posturnya nggak yang terlalu tinggi ya. Iya, betul sekali. Kalau Asia-Asia ini ya. kalau Asia ini. Jadi kita masih memberi kesempatan untuk pemuda yang tingginya 158 masih bisa. Masih. Ya, masih masuk. Kemudian yang selanjutnya bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 tahun. Selanjutnya bersedia ditempatkan dalam satu satuan dari seluruh kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi catatan pentingnya ya. Penting. Jadi harus Bersedia nih ya. bersedia mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali. Mau ditempatkan dimanapun masih di sepanjang Nusantara ini kan ya Mas ya. Sekali. Apalagi tidak menikah selama 2 tahun setelah pendidikan, masih free aja, masih bisa ya. Masih bisa. Ada lagi tambahan-tambahan? Kemudian selanjutnya harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan jasmani, litbes, dan psikologi. Untuk persyaratannya sendiri akan kita bahas juga. Ini menjadi catatan penting juga buat adik-adik kita, mungkin bisa disiapkan catatannya apa aja yang perlu disiapkan. Untuk yang pertama itu surat permohonan. Surat permohonan itu nanti akan surat permohonan daftar online dulu Mbak. Daftar online itu ada website resmi dari TNI AD. Ini sangat penting juga, mungkin bisa dicatat, yaitu rekrutmen tni.mil.id. Itu tadi websitenya ya Mbak ya. Iya. Selanjutnya surat permohonan menjadi prajurit tulis tangan. Jadi kita tulis tangan juga nih Mbak. Untuk mematuhi karakter juga sebenarnya ya tulis tangan ini ya. Selanjutnya ada akte kelahiran, KTP calon dan orang tua wali, fotokopi kartu keluarga, ijazah, SD, SMP, SMA, rapor terakhir, akte kematian apabila orang tua yang sudah meninggal, kemudian akte cerai apabila orang tua yang sudah cerai, surat nikah orang tua, kemudian vas foto 4x6, SKCK, dan BPJS Kesehatan yang masih aktif. Itu tadi persyaratannya Mbak secara umum dan yang perlu disiapkan. Semua. Jadi itu tadi Mitra Bungas semua ya, persyaratan-persyaratan untuk bergabung menjadi prajurit TNI AD, yang mana tadi perlu kita garis bawahi kalau untuk tamtama pun dan juga bintara, untuk tinggi badannya tamtama masih ada kelonggaran yaitu di 158 cm dan untuk usia pun juga masih ada nih peluang untuk Mitra Bungas semua yang mungkin saat ini sudah berusia 23 tahun, mau kuliah juga nanggung mau kuliah apa gitu ya, mau sibuk mencari kesibukan yang lain ya, ini peluang yang luar biasa nih sebagai prajurit TNI AD nih ya. Usia 22 menjadi 24 tahun. Betul Mbak. Masih bisa ada kesempatan. Tinggi badan pun juga 158 cm. Silakan nanti dicari nih ya persyaratan-persyaratannya di rekrutmen.tni.mil.id untuk persyaratan-persyaratan secara administrasi atau untuk melihat ketentuan-ketentuan lainnya. Dan untuk pendaftaran pun juga sudah dibuka nih dari tanggal 11 September kemarin hingga besok nih di 9 Oktober, masih panjang nih ya, masih 27 September 2025, masih ada lah semingguan lebih untuk bisa mempersiapkan ini. Oke Mitra Bungas, itu tadi terkait persyaratannya. Nah, gimana nih Sertu Ihsan terkait dengan mekanisme pengujian dan juga penerimaan nih? Apa saja nih nanti tahapan-tahapannya?
Silakan dijelaskan. Betul Mbak, ini juga menjadi pembahasan yang sangat penting juga. Mungkin perlu disimak juga untuk adik-adik, bahwasanya tidak ada yang bertanya setelah dilengkapi iya. persyaratannya dilengkapi, kemudian ada mekanismenya Mbak. Iya. Jadi untuk mekanismenya sendiri, yang pertama itu calon melaksanakan daftar online melalui komputer atau HP masing-masing dengan website recruitment.tni.mil.id. Kemudian selanjutnya calon melaksanakan validasi atau daftar ulang di Agenrem atau Agendam, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan ijazah, akte, KTP, SKCK, BPJS dan lain-lain. Kemudian juga dilaksanakan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan yang sudah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya yang tentunya badan tidak memiliki tato atau tindik setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim administrasi itu Mbak. Kemudian selanjutnya calon akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang diperiksa langsung oleh tim kesehatan. Jadi tim kesehatannya langsung nih Mbak dari TNI AD. Karena seperti yang kita tahu syarat umumnya tadi adalah siap ditempatkan di berbagai cabang yang ada di TNI Angkatan Darat, termasuk kesehatan nih Mbak. Jadi di Angkatan Darat juga ada kesehatan. Jadi nanti yang meriksanya dari kesehatan TNI AD itu sendiri. Selanjutnya, setelah calon dinyatakan memenuhi syarat oleh tim kesehatan, calon diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan kesegaran jasmani yang akan dilaksanakan oleh tim jasmani. Jadi harus dipersiapkan dengan matang fisiknya juga nih ya. Selain kesehatan ada jasmani juga. Pemeriksaan jasmani. Betul. Jadi lari, kalau di jasmani itu Mbak ada lari, terus push up, sit up, kemudian ada pull up, ada shuttle run. Shuttle run itu lari yang angkat 8 itu Mbak. Kemudian ada renang. Berenang tetap harus ya. Berenang Mbak. Gimana ntar dia menolong warga ya kan? Kita kan ini kan harus siaga semua ya Mas. Kebanjiran, kan harus nolongin warga nih. Ternyata nggak bisa renang lah. Gimana? Malah ntar ditolong sama warga. Betul sekali. Untuk renang sendiri itu jaraknya 50 meter Mbak. 50 meter ya. Ketahui sama adik-adik semua. Untuk lari sendiri itu waktunya 12 menit. Jarak yang ditempuh untuk nilai yang bagusnya itu 3.200 meter Mbak. 3.200 meter ya. Itu sekitar 3.200 meter. Iya, keliling dari Jalan Ayani ini sampai ke LP sana Jalan Pramuka. Balik lagi ke sini nih, depan Pemda nih. Mungkin kalau untuk yang Stadion Swakarya kita itu berapa kali putaran itu ya? 7 putaran Mbak. 7 putaran. Sampai 8 putaran. Wow. Iya. Selanjutnya calon yang dinyatakan lulus kesegaran jasmani akan melaksanakan tes tertulis maupun wawancara serta stimulan yang akan diambil oleh tim Litpes. Jadi dilaksanakan penelitian juga Mbak, di wawancara masuk. Ya karena kita kan mencari kandidat yang terbaik ya Mbak. Jadi kita harus tahu apa alasan mereka untuk menjadi TNI AD ini. Kemudian setelah rangkaian kegiatan seleksi selesai dilaksanakan, maka hasil akan dihimpun ke dalam buku sidang dan kemudian calon akan disidang di pimpinan oleh ketua sidang. Bagi calon yang lulus mengikuti pendidikan pertama militer dan bagi yang tidak lulus kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu Mbak. Jadi itu tadi tahapannya ya, tulisan ya. Sekali itu tadi tahapannya. Cukup panjang juga tahapannya, jadi masih bisa juga kita persiapkan setiap tahapan-tahapannya ya. Betul, Mbak. Nanti kita tanya juga nih tips dan juga triknya nih dari beliau yang pernah juga ikut serta mungkin di jenjang yang lain ya. Betul. Tapi apa saja yang dipersiapkan secara fisik, mental, nanti kita tanya dengan beliau nih. Termasuk tadi ya, tulisan harus dipersiapkan fisik juga. Betul. Harus dilatih lari. Harus dilatih lari.
Jangan pas sudah mau daftar baru kita mencoba fisik kita. Biasanya kita harus mencoba itu berapa lama ini ya? Bisa dari pengalaman, ketahanan lari itu dengan jaraknya yang seperti itu 1-2 bulan harus sudah kita persiapkan, bahkan mungkin sebelumnya ya. Bahkan mungkin sebelumnya Mbak. Mungkin kalau 1-2 bulan bisa, mungkin tapi lebih ekstra aja mempersiapkan. Seharusnya sih dari jauh-jauh hari ya Mbak ya, Iya. persiapkan. Karena memang lari ini kan lebih harus dibiasakan Mbak. Nggak bisa kita nggak pernah lari terus tiba-tiba lari kan pasti napasnya nggak stabil Mbak. Betul sekali. Karena yang kita latih ini kan jantung. Jadi bagaimana dia memompa darah, kemudian mengatur pernapasan juga. Jadi harus dipersiapkan. Jadi satu set semua tadi yang harus dipersiapkan, pull up juga iya. Apa saja tadi saya tulisan? Pull up, push up, kemudian sit up, kemudian shuttle run. Oke, shuttle run. 8 itu Mbak. Terus sambil dicari nih ya, shuttle run yang seperti apa mungkin kalau yang belum familiar nih ya dengan istilah shuttle run. Jadi semua itu memerlukan ekstra energi ya Mitra Bunggas ya, harus dipersiapkan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan kalau memang kita ingin dan juga berminat. Oke, itu tadi terkait dengan persiapan. Seperti tadi juga untuk tes tertulis, wawancara juga bisa nih dicari referensi-referensinya, literaturnya. Tidak harus melalui buku, bahkan sekarang media-media sosial yang bisa kita akses nih mudah sekali untuk mencari informasi. Dan yang terpenting lagi, seperti apa yang sudah Maya tadi sampaikan, apakah ini ada pembebanan biaya untuk si pendaftar atau bagaimana? Untuk pendaftaran sendiri Mbak ini gratis, tidak dipungut biaya Mbak. Iya. Jadi seluruh proses pendaftaran ini. Proses pendaftaran itu gratis Mbak. Oke. Tanpa dipungut biaya. Mungkin kalau ada yang mengiming-imingi di luar, bahwasanya masuk TNI itu harus bayar sekian, itu bisa langsung dilaporkan Mbak. Oke. Bisa langsung dilaporkan ke Koramil atau langsung ke Kodim langsung bisa Mbak. Atau langsung ke kita juga di bagian penerangan juga bisa, karena kita menampung informasi seperti itu. Luar biasa sekali. Kita kan punya, untuk Bali Utara sendiri kita punya medsos. Iya. Untuk Kodim 1013 Muara TW itu langsung bisa yang diadukan ke kita Mbak. Kalau memang ada yang mengiringi uang, tidak benar ya Mbak ya. Betul sekali. Sekali lagi pendaftaran Tamtama dan Bintara ini gratis, tidak dipungut biaya. Seperti itu Mbak. Itu tadi yang harus kita catat ya. Jadi semua tahapannya itu secara terbuka, daftar online, terus juga sampai tesnya pun juga terbuka, nanti bisa diikuti setiap tahapannya, bisa juga dipantau ya Sertiza. Dan tentunya semua ini free, bebas, tidak ada biaya apapun yang dipungut untuk kita mengikuti tahapan pendaftaran ini tadi. Luar biasa sekali Sertiza. Wah, hari ini obrolan kita terkait dengan penerimaan ya. Kita ajak nih ya anak-anak bangsa kita, generasi penerus kita nih ya teman-teman, adik-adik, generasi muda, putra-putri daerah Barito Utara, yuk ikut bergabung sebagai TNI Angkatan Darat untuk ikut serta juga dalam pengabdian kepada bangsa dan juga negara nih ya. Oke, luar biasa sekali Mitra Bunggas, itu tadi obrolan kita, dan kita akan dengarkan nih closing statementnya dari Kaptendim 1013 Muara TW Sertu Ihsan Abdullah. Silakan. Oke, baik, untuk adik-adik sekalian, mungkin demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerimaan prajurit TNI Bintara dan Tamtama. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses syarat dan tantangan yang akan dihadapi. Ingatlah bahwa menjadi prajurit TNI bukan sekedar profesi, melainkan sebagai pengabdian luhur kepada bangsa dan negara. Dan berharap kepada adik-adik agar mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, pelatih disiplin, dan yang paling penting memiliki tekad serta semangat juang yang tinggi. Kemudian jangan mudah menyerah, karena hanya mereka yang benar-benar siap lahir dan batin yang akan berhasil.
Akhir kata, semua adik-adik semua diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam proses pendaftaran hingga seleksi. Mari kita sama-sama berjuang demi dan bangsa dan negara Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Santri Ihsan Abdullah ya yang telah mengajak kita untuk senantiasa semangat nih ya sebagai generasi penerus bangsa. Jangan sampai kita mudah menyerah. Jangan putus asa gitu ya, tetap semangat. Jangan dibalik. Tetap putus asa, jangan semangat, jangan sampai seperti itu ya. Dan tentunya hal-hal yang penting seperti tadi yang sudah disampaikan, pendaftaran masih dibuka hingga nanti di 9 Oktober 2025. Silakan untuk syarat dan juga ketentuan untuk ikut serta menjadi anggota TNI Angkatan Darat 2025, cek langsung di rekrutmen.tni.mil.id. Untuk Anda semua mitra Bunga, semoga informasi di kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kepada narasumber luar biasa sekali. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pengetahuan. Sama-sama. Di LPPL Batara 103.5 FM. Sukses selalu, bertemu lagi di talk show berikutnya dengan tema-tema yang nanti akan lebih beragam dan juga variatif. Tentunya LPPL Batara akan terus mengedukasi mitra Bunga semua, para pendengar yang selalu setia di 103.5 FM. Selamat melanjutkan aktivitas Anda mitra Bunga semua, dan jangan kemana-mana, jangan alih channel Anda, stay tune terus dan setia terus di 103.5 FM, karena setelah ini nanti akan ada program-program selanjutnya yang akan menemani hari Anda hingga petang nanti. Dadah bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Santri Ihsan. Sama-sama.